Halo semuanya, balik lagi di channel Samura Mas. Kali ini saya mau mereview satu unit bore cordless dari Pasto Japan Technology. Pasto ini sebenarnya adalah bore cordless bonci yang sudah pernah saya review sebelumnya. Nanti saya akan taruhkan linknya di atas. Jadi bonci itu sudah berubah nama menjadi Pasto, tapi tipenya masih sama, 330 DWE. Nah, di koper ini tidak ada tulisan tipe, saya juga nggak tahu kenapa, tapi yang jelas ini adalah bonci yang namanya sudah berubah menjadi Pasto. Nah, apakah isinya juga berubah dan untuk aksesorisnya, performanya bagaimana? Langsung aja kita buka. Ini varian yang sama juga ya, 59 piece aksesoris. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini dia untuk Pastonya. Jadi menurut saya aksesorisnya dan untuk bore-nya ini masih tetap sama. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, untuk aksesorisnya ini sama ya seperti di bonci dulu. Jadi untuk kualitasnya sih menurut saya ini kalau mau digunakan untuk pekerjaan berat sih tidak bisa ya, karena bahannya cukup simple dan lumayan ringkih. Jadi untuk teman-teman yang hobi atau untuk di rumah mengerjakan sesuatu ini lumayan recommended. Nah, untuk aksesorisnya menurut saya seperti itu. Kemudian seperti biasa bonci sudah melengkapi. Di sini ada skrup, kemudian cutter, di sini ada anak cutter pun disediakan, kemudian mata bor beton, mata bor besi, dan ada nih mata spanner. Dan untuk obeng juga dikasih lengkap nih, obeng kecil yang plus minus, kemudian obeng yang standar plus minus juga. Kemudian ada martil tanduk, di sini diberikan martil tanduk. Ya, kalau untuk martilnya sih lumayan ya, untuk maku-maku bisa lah. Nah, kemudian ada kunci Inggris 8 inci di sini, kunci Inggris 8 inci. Dan untuk bahan kunci Inggrisnya pun lumayan bagus sih, nggak yang terlalu buruk. Cuman untuk gergajinya tadi menurut saya agak ringkih. Kemudian di sini ada meteran 1 meter, isolasi hitam juga disediakan sudah. Jadi sudah lengkap. Jadi tang runcing juga ada, kemudian tang serbaguna. Ini ukuran 6 inci ya. Nah, jadi menurut saya aksesorisnya ini kalau kita di luar kerja yang nggak terlalu berat, masang-masang perabot, masang-masang seng gitu, ini lumayan cukup aksesorisnya, bisa memadai. Cuman mungkin beberapa part tuh harus dibawa sendiri biar lebih lengkap. Oke, langsung aja kita bahas unitnya. Pertama dari chargernya dulu ya. Chargernya ada adaptor di sini, dan untuk spesifikasinya tidak tertulis berapa volt. Waktu chargingnya juga nggak tertulis. Kemudian dari baterainya juga di sini hanya ada tulisan 16,8 volt. Jadi nggak ada indikator apapun di sini, hanya polos gitu aja. Nah, oke, sekarang unitnya. Nah, menurut saya unitnya sudah lumayan nggak berbeda sebenarnya. Unitnya nggak berbeda ya. Jadi dari tipenya sama, 330 DWE di sini. Kemudian Japan Teknologi dan spesifikasinya tidak tertulis. Nah, di sini yang dulunya bonci sekarang sudah berganti nama jadi Pasto. Nah, Pasto ini punya 3 mode. Pertama itu ada mode skrup. Jadi kalau teman-teman lagi nyekrup nih dan di torsi yang rendah, kemudian tiba-tiba mau drilling, tidak perlu geser torsi. Cuman perlu geser modenya aja ke drilling. Cuman di sini agak hati-hati. Kenapa? Karena tidak kliki seperti torsinya. Kalau torsinya kan bisa klik seperti ini.
Jadi kita tahu kita mengganti mode. Nah, untuk pergantian modenya ini nggak ada, jadi loss saja. Cuman untuk penggantian modenya sih bisa ya, cuman nggak ada tek-tek gitu, nggak ada. Jadi untuk ganti modenya agak hati-hati aja. Nah, di sini baterainya belum saya pasang. Jadi menurut saya untuk desain semua masih sama, cuma di bagian baterai bawahnya ini sudah merah. Kalau dulu bonci hitam polos ya. Nah, di sini grip karet warna merah, ini grip karet, yang abu-abu ini plastik ya kan? Ini plastik juga. Yang ini plastik juga, plastik. Yang abu-abu ini yang karet tuh hanya warna merah. Jadi warna merah di gripnya ini, kemudian di sini. Nah, kemudian Pasto ini juga punya 2 speed. Di sini speed 1 dan speed 2. Nah, untuk penggantian speednya tidak terlalu smooth sih. Nah, kayak gini sangkut, jadi nggak terlalu smooth. Kemudian ini belum kita coba, kita uji dulu ya berapa volt baterainya. Nah, yang satu 14, sekian. Ini tadi yang kosong. Jadi baterainya sudah lowbat. Tadi saya coba-coba. Oke, yang satu lagi. Nah, ini 15,8. Jadi kemarin tuh saya pernah coba kalau di cas full itu 16,8. Jadi memang tergantung daripada daya. Kalau dayanya sudah melemah, dia akan turun voltnya. Jadi menurut saya untuk voltnya lumayan tepat. Dan selanjutnya kita akan lakukan uji coba untuk performanya. Oke, jadi ini saya akan tes nyekrup ya di kayu jati Belanda. Kita setel di skrup sini ya, ini mode skrup ya. Kemudian torsinya kita bikin di 6, torsinya di 6 ya, fokus. Nah, di 6 langsung aja kita tes. Oke, tes lagi. Sepertinya kurang sedikit ya, kita taruh di 8. Masih kurang, saya coba 10 ya. Biasa 10 udah besar loh. Nah, 10 baru pas. Saya coba yang agak panjang. Kenapa menyamping mulu ya? Jadi untuk yang skrup agak panjang kita butuh tenaga yang lebih besar. Ini saya 12 masih kurang. Saya coba di 16. Ini maksimal ya, 18. Nah, untuk yang skrup yang agak panjang, torsinya saya taruh di 18 full torsi. Sepertinya terlalu besar tadi. Oke, selanjutnya kita coba di kayu. Jadi untuk ngebor kayu saya pakai mata bor 8 mili. Ini mata bor dari NLG, bukan bawaan dari boncinya. Ya, ini mau kita pindah ke mode drilling ya. Mode drilling. Oke.
Nah, itu di kayu ya. Menurut saya di kayu tenaganya ada, jadi nggak berhenti di tengah-tengah. Saya tes sekali lagi. Nah, untuk ngebor kayu enak. Selanjutnya saya coba besi. Oke, saya tes di besi dengan mata bor besi 8 mili dari NLG juga. Jadi sudah paketan dia ya. Lengkap, dia ada beton seperti ini. Dia ada beton, besi, dan kayu sudah lengkap. Jadi saya pakai ini. Saya tes di besi ini kalau nggak salah 1,2 mili dan mata bornya 8 mili. Sepertinya tenaganya kurang ya. Coba saya tes sekali lagi. Tadi saya pakai yang low, sekarang coba saya pakai high. Seharusnya besi harusnya low ya kan? Atau baterainya udah mulai habis. Oh, ini yang low, sorry. Jadi tadi itu yang high. Ini kayaknya mata bornya yang nggak gigit nih. Saya coba ganti dulu. Mata bornya nggak gigit, karena udah nggak punya yang lain. Jadi saya coba teruskan. Habis baterainya guys, saya ganti dulu ya. Jadi gara-gara mata bornya pengetesan yang di besi jadi cukup lama, jadi langsung saya skip di beton aja, baru nanti saya kasih kesimpulan. Oke, langsung aja kita coba di beton. Jadi hanya informasi aja, ini beton semen yang saya buat untuk menguji bor, dan ini saya menggunakan mata bor tembok 8 mili dan hammer. Dan untuk informasi, pengecasan baterainya dari awal tadi hanya sebentar aja, jadi langsung saya pakai tadi, langsung saya uji. Nggak bisa fokus, langsung aja kita coba. Nah, di sini hammernya malah nggak berfungsi ya kan?
Coba saya tes yang drilling ya. Apa beda nggak dia? Nggak beda. Coba bentar. Nah, ini baru ada hammernya. Nah, ini sudah nggak bisa. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk teman-teman yang hobi, yang tidak terlalu mementingkan bisa ngebor tembok, tapi juga perlu sesekali. Bor ini menurut saya rekomendasi, terutama dari segi harga, kemudian aksesorisnya yang lumayan lengkap. Dan untuk bornya juga menurut saya kualitasnya lumayan sih. Lumayan bagus. Jadi yang Bonci itu saya sudah lupa juga ya performanya, tapi cuman jadi menurut saya itu ya untuk teman-teman penghobi, untuk yang di rumahan, bor ini rekomendasi sekali. Kita bayar misal 700 ribuan, kita sudah dapat lengkap. Di sana ada martel, kunci dan lain sebagainya, termasuk bor dan 2 buah baterai, kemudian ada charger. Jadi menurut saya recommended banget untuk teman-teman yang kerjanya itu hobi, kemudian untuk perlengkapan rumahan, kemudian untuk produksi, menurut saya produksi yang ringan-ringan seperti pekerjaan perabot, masang-masang sih, masang seng oke, masang gipsum masih oke, tapi kalau untuk yang berat, yang setiap kali harus ngebor tembok, menurut saya nggak recommended, lebih recommended yang bor listrik. Jadi itu aja kesimpulannya untuk teman-teman. Jadi ini Pasto ini dulunya Bonci, sekarang sudah jadi Pasto, dan untuk perubahannya juga nggak terlalu signifikan. Perubahannya hanya di sini aja, ada sedikit merah. Itu aja. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.